Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah komunikasi bisnis. Soal yang pertama yaitu, jelaskan apa yang Anda pahami tentang komunikasi bisnis. Menurut yang saya pahami, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain baik secara tertulis maupun lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah memiliki sifat yang kurang terstruktur sehingga membuat komunikasi nonverbal sulit untuk dipelajari. Kemudian, nonverbal juga lebih bersifat spontan dibandingkan dengan komunikasi verbal dalam hal penyampaian suatu pesan. Soal nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan variabel-variabel komunikasi bisnis. Macam-macam variabel komunikasi bisnis yaitu 1. Variabel sumber atau komunikator adalah pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi. Di samping itu, status dan kekuatan yang ada pada komunikator juga berpengaruh pada penerimaan pesan oleh penerima pesan. Oleh karena itu, kredibilitas komunikator sangat mempengaruhi reaksi dan respon komunikan. Kredibilitas ini biasanya dinilai melalui keahlian, dapat dipercaya dan dinamis, dan bisa bersifat individual. Variabel yang kedua yaitu variabel pesan atau informasi. Dalam komunikasi, tentu ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan komunikator kepada yang lainnya, baik dari perusahaan kepada konsumen, perusahaan kepada perusahaan lain, orang ke perusahaan, dan lain-lain. Pesan ini bisa disampaikan dengan simbol atau sinyal tertentu dan lebih umumnya menggunakan komunikasi verbal menggunakan kata-kata. Pesan terdiri dari pesan verbal dan pesan komunikan nonverbal. Anda bisa memilihnya atau menggunakan keduanya sesuai dengan kebutuhan agar berjalannya proses komunikasi efektif. Variabel yang ketiga yaitu variabel penerima atau komunikan adalah faktor komunikan adalah penting karena menentukan bagaimana kita berkomunikasi. Pada kajian komunikasi bahkan ada istilah analisis halayak di mana dilakukan kajian untuk mengetahui profil halayak sehingga bisa ditentukan bagaimana cara komunikasi yang paling tepat dengan halayak tersebut. Pada bidang bisnis, analisis perlu konsumen misalnya. Ada berbagai teknik yang bisa Anda gunakan untuk melakukan analisis. Variabel yang keempat yaitu variabel konteks. Variabel konteks dalam komunikasi bisa bersifat alamiah ataupun memang sengaja untuk diciptakan. Konteks alamiah terjadi dalam suasana keseharian yang wajar biasa dilakukan. Sedangkan konteks yang sengaja diciptakan telah direncanakan seperti pertemuan untuk bisnis lunch, permainan golf, kopdar, rapat di tempat wisata, dan lain-lain. Konteks komunikasi adalah variabel penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Pada konteks formal biasanya, kegiatan komunikasi bisa saja terkendali waktu dan pembicaraan dalam bentuk formal. Variabel yang kelima yaitu variabel sarana. Pada komunikasi yang terjadi dibutuhkan suatu media, saluran atau sarana untuk menghubungkan komunikator dengan massa atau banyak orang. Media tersebut biasanya dikenal dengan media massa. Namun, selain itu juga bisa menggunakan saluran seperti telepon. Anda bisa memilih saluran yang akan Anda gunakan dan memperhatikan faktor pesan dan juga variabel penerima. Jika target penerima pesan Anda dalam jumlah besar dan tidak statis atau tidak berdiam dalam tempat yang sama, maka bisa digunakan telepon atau surat. Namun, sekarang ini kita sudah sangat dimudahkan dengan jaringan internet yang mengintegrasikan komunikasi pesan secara audio atau visual dan interaktif. Variabel yang keenam yaitu variabel efek. Efek menjadi variabel yang juga penting untuk diperhatikan. Efek ini bisa berupa dari yang tidak tahu menjadi tahu, perubahan sikap atau perilaku, dan lain-lain. Namun, efek tersebut juga bisa memperkuat citra positif dari organisasi tersebut. Intinya, pada suatu komunikasi yang dijalankan terdapat sesuatu yang diharapkan oleh pihak komunikan setelah komunikasi dilakukan.
Apa yang diharapkan ini biasanya mengacu pada tujuan organisasi. Variabel-variabel di atas tadi yang saya sebutkan merupakan variabel yang perlu kita perhitungkan saat kita menyusun rencana komunikasi bisnis. Soal yang nomor 3 yaitu jelaskan cara berkomunikasi dalam komunikasi internal. Komunikasi ini terdapat sebuah struktur dalam organisasi. Tentunya dalam organisasi sendiri terdapat orang-orang dengan berbagai macam tingkat jabatan, dan di dalamnya harus terjalin komunikasi sebagai upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Dan cara berkomunikasi dengan baik contohnya seperti melalui forum baik forum formal maupun tidak formal atau informal dapat menjadi cara untuk melakukan komunikasi secara internal, terutama komunikasi organisasi yang terjadi antara karyawan yang berada dalam lingkup manajemen. Biasanya forum ini digunakan untuk membahas mengenai obrolan yang tidak terlampau serius, bahkan juga hanya dilakukan di saat-saat jam santai, terkadang bahkan membicarakan urusan pribadi. Namun, diselingi dengan canda tawa dan isi obrolan tidak terkesan serius juga dan berkaitan dengan masalah yang ada. Dan pertanyaan nomor 4 yaitu, apa yang Anda ketahui tentang persuasif? Menurut pendapat saya, persuasif dapat didefinisikan sebagai suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens atau penerima pesan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, pada dasarnya tindakan yang dilakukan secara persuasif merupakan suatu tindakan atau upaya seseorang untuk meyakinkan serta mempengaruhi orang lain dengan cara-cara tertentu. Pertanyaan nomor 5 yaitu, lobby merupakan salah satu kegiatan yang menunjang kegiatan komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan 3 macam lobby yang dimaksud. Pengertian lobby adalah kegiatan yang berupaya agar segala sesuatu berjalan tidak melalui kekuasaan atau koersi, melainkan melalui persuasi. Kegiatan lobby yang dilakukan perusahaan-perusahaan umumnya mempekerjakan para pelobi profesional atau juga mempekerjakan mantan pejabat pemerintahan. Ada 3 jenis lobby yaitu sebagai berikut. Lobby yang pertama yaitu lobby tradisional, menggunakan pelobi untuk mendekati pengambil keputusan. Contohnya, dalam rangka pencalonan gubernur dan wakil gubernur, para calon misalnya namanya dua orang tersebut, A dan B, dengan melakukan pendekatan diri terhadap masyarakat, agar masyarakat mengenal sisi kehidupan A dan B tadi, seseorang A dan B tadi, dan sekiranya dapat memilih 2 orang tadi saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Terus lobby yang kedua yaitu lobby akar rumput, yaitu yang menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya adanya pemilu. Masyarakat sendiri yang melakukan pemilihan atas calon yang sudah tercantum namanya pada lembar pemilu tadi. Lobby yang ketiga yaitu lobby Political Action Committee, yakni komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintahan. Sekian jawaban dari saya.